sekarang dengan pemerintah sudah mulai buka ekonomi dan sudah mulai aktivitas ekonomi. Mungkin banyak pabrik-pabrik yang tutup waktu pandemi 3 bulan yang terakhir sudah mulai operasi dan sudah mulai buka produksi. Dengan ini pasti butuhan kimia dan BBM seperti solar pasti naik. Dan itu kita mau coba tetap grow volumenya di semester kedua. Yang seperti chemical tadi saya bilang turun sekitar 2% di periode 6 bulan sampai Juni dengan produksi seperti di sektor-sektor seperti rayon, mungkin ada di smelter, juga di beberapa segmennya consumer udah mulai buka demand untuk basic chemical atau kimia dasar pasti mulai naik. Kalau retail tadi saya bilang volume sudah mulai naik, mudah-mudahan dan ekonomi dan aktivitas sudah mulai jalan di normal baru ya. Itu kita yakin mungkin volumenya bisa naik. Satu lagi segmen yang mana adalah kontribusi adalah dari kawasan industri JP, mana penjualan tanah untuk di JP ke customer sudah mulai baik di 12 bulan yang terakhir dan kontribusi dari JP ke Akra sudah juga mulai signifikan. Pendapatan dari JP cuma 2%, tapi kontribusi ke laba bruto sudah hampir 15%. Itu juga adalah satu segmen yang kita lihat growth-nya. Oke, ada rencana ke depan Pak untuk ekspansi, akuisisi tambahan, misalnya seperti akuisisi lahan-lahan baru lagi begitu ya sebagai salah satu kontribusi juga begitu ya untuk AKR begitu ya selain tadi JP, dan seperti apa untuk tadi sempat disinggung juga soal SPBU begitu ya, akan seperti apa ini pengerjaan yang masih terus jalankah sampai dengan akhir tahun dan totalnya akan ngejar berapa nih Pak sampai dengan akhir tahun 2020? Di dalam 4 tahun terakhir, Akra sudah investasi sekitar 6 triliun rupiah untuk tambah infrastruktur untuk BBM dan juga chemical dan juga investasi di JP. Sekarang banyak proyek-proyek yang kita lakukan dalam 4 tahun ini sudah hampir selesai. Yang terakhir itu adalah Jakarta Tank Terminal, mana kita sudah tambahan 100.000 kiloliter tangkinya untuk supply gasolin dan juga untuk biofuel. Ini hampir selesai dan mudah-mudahan di semester 2 sudah operasional. Dengan ini banyak yang proyek-proyek yang kita lakukan sudah hampir selesai. Dan kalau kita lihat yang untuk investasi ke depan, tetap ada beberapa infrastruktur yang kita tambah, seperti tadi untuk SPBU atau untuk infrastruktur, untuk logistik, tapi nggak banyak yang di itu. Tahun ini mungkin capex-nya bisa lebih kecil daripada tahun lalu. Oke, untuk capex sendiri sudah berapa persen Pak tersalurkan? Apakah sudah hampir semua ataukah masih ada sisa dan akan dikerjakan sampai dengan akhir tahun ini begitu, apa-apa saja yang akan dikeluarkan Pak dari capex? Ya, tahun ini kita dibudgetin sekitar $25 juta. Tapi dengan pandemi dan juga kita lihat cash flow situation mungkin agak capek segitu. Mungkin estimasi saya antara 15 sampai 20 juta dolar yang kita mau biayain untuk capex. Tadi saya bicara mengenai SPBU juga, dengan pandemi mungkin ada sedikit terlambatan untuk buka beberapa pompa bensin, tapi kita mungkin catch up dulu di tahun 2021.